Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa saat ini banyak WNI kita yang bekerja dan juga tinggal di luar negeri, seperti pekerja migran Indonesia, kemudian juga pelajar dan juga diaspora. Lantas mereka sendiri pasti tentu menginginkan adanya perlindungan secara hukum, kemudian juga perlindungan sosial dan juga kemanusiaan. Namun pemirsa, akhir-akhir ini kita dengar bahwa banyak sekali kasus-kasus kekerasan dan juga kriminalisasi, bahkan hingga hukuman mati yang terjadi di WNI kita, dan baru-baru ini terjadi kasus terkait dengan WNI kita yang divonis 7 tahun di Myanmar karena dituduh sebagai bagian dari kelompok pemberontakan. Lantas seperti apa nih masa depan dari perlindungan WNI kita di luar negeri, dan juga seperti apa skenario ideal perlindungan WNI kita di luar negeri, terlebih saat ini Dubes baru kita masih dalam proses uji kelayakan. Saat ini telah tergabung bersama kami Bapak Tubagus Hasanuddin dari fraksi PDI Perjuangan. Pak, anggota Komisi 1 DPR RI. Baik Pak, terkait dengan sinergi antara Komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri dan juga KBRI atau KJRI selama ini dalam menangani kasus darurat yang melibatkan WNI sejauh ini seperti apa Pak? Ya, jadi begini ya, untuk perlindungan warga negara Indonesia yang bekerja atau bertugas di luar negeri itu dilakukan secara intensif. Ya, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan DPR RI, wabil khusus Komisi 1. Di Kementerian Luar Negeri ada yang namanya Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia. Ya, sampai sekarang ini mereka sudah melaksanakan tugas secara optimum. Ya, itu harus dicatat bahwa warga negara Indonesia yang bermasalah di luar negeri, yang bekerja di sana, pada umumnya, saya ulangi lagi, sebagian besar itu adalah yang masuk dengan tidak resmi atau ilegal itu ya. Jadi harus dicatat itu, sehingga saya berharap untuk bekerja di luar negeri silahkan bebas, tetapi ikuti prosedur yang ditentukan oleh negara kita dan ditentukan oleh negara tertuju, begitu ya. Nah, barusan Bapak sebutkan terkait para pekerja migran kita ini yang bekerja di luar negeri kebanyakan adalah pekerja yang ilegal ya Pak. Ya. Yang tidak legal. Nah, lantas tantangan terbesar yang dihadapi dalam mendorong para dubes kita nih agar tidak hanya menjalankan fungsi diplomatik tetapi juga secara aktif hadir melindungi WNI seperti apa? Pertama itu tentu ya, sebelum berangkat warga negara Indonesia ini harus berpikir ulang ya, tempuhlah dengan cara yang legal dan itu bisa dipertanggungjawabkan, dan kalau ada masalah itu bisa dibantu secara nyata. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setiap datang ke negara yang bersangkutan perlu melaporkan diri kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia, di mana posisinya, alamatnya, dan apa kegiatannya. Itu yang paling baik, seperti itu ya. Nah, mereka-mereka yang karena sesuatu hal tidak melakukan itu dan kemudian bermasalah, tetap saja pemerintah memberikan perlindungan secara optimal, tetapi perlu kerjasama yang baik. Beberapa kasus terjadi, misalnya saja di Myanmar, misalnya saja di Kamboja, dan negara-negara lainnya. Kemudian Komisi 1 terus bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk menyelamatkan mereka dan membantu mereka secara hukum. Nah, terakhir nih Pak, bagaimana DPR RI memastikan bahwa perlindungan WNI ini bukan hanya retorika diplomatik tetapi juga menjadi kerja nyata di lapangan? Ya, perlunya media mewartakannya, dan kemudian kami menyambutnya dan mengkomunikasikannya dengan kementerian terkait. Kerjasama media itulah dibutuhkan sehingga media benar-benar menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Tubagus Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan terkait dengan perlindungan WNI kita di luar negeri. Tadi disampaikan bahwa perlindungan WNI di luar negeri ini bukan hanya tugas dari Kementerian Luar Negeri ataupun Kedutaan Besar Indonesia, ini juga melainkan tugas dari kita semua, terutama pada media kita untuk dapat menyampaikan terkait dengan apa-apa saja hal yang terjadi di luar negeri terkait dengan WNI kita, dan tentu saja kerjasama yang diharapkan terkait dengan kementerian, kemudian juga pemerintah, kedutaan besar, dan juga seluruh elemen masyarakat ini diharapkan dapat
bersinergi dengan baik untuk melindungi para warga negara kita di luar negeri. Tadi juga disampaikan bahwa WNI kita yang kemudian terjerat kasus di luar negeri ini kebanyakan adalah WNI yang bekerja secara ilegal. Tadi disampaikan juga oleh Bapak Tubagus Hasanuddin bahwa sebetulnya lebih baik para WNI ini melakukan prosedur yang baik untuk melakukan pekerjaan di luar negeri agar mendapatkan perlindungan yang semestinya. Demikian yang dapat kami sampaikan pemirsa. Saya Nazia Sudirja kembali ke studio.